Kita tidak hanya berdua di sini ngobrol, sudah bergabung juga bersama kita siang hari ini Bung Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Bung Aceh, bisa dengar suara saya dengan Maidop di studio? Iya, saya lagi di arena Rapimnas. Oke. Jadi mungkin bisa agak lebih cepat karena acara mau dimulai. Oke, siap. Pertama, yang paling penting adalah soal komunikasi Partai Golkar dengan partai-partai pengusung lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana nih setelah resmi mengusung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka? Iya, tentu ini adalah hasil Rapimnas yang secara resmi diputuskan oleh Partai Golkar, dan setelah itu nanti akan dibawa oleh Ketua Umum dalam pertemuan dengan para Ketua Umum partai politik. Ya, saya kira cukup, Mbak, begitu. Oke. Ya. Kapan itu nanti rencananya? Kan semalam kan juga ada pertemuan di rumahnya Pak Zulhas, tapi kan dalam waktu secepatnya Pak pasti Erlangga tidak hadir. Ya, nanti akan ada pertemuan, ya. Hari ini, dari malam para ini? Ketua Umum. Saya izin, ya. Nanti akan saya tanyakan kepada Ketua Umum soal waktunya. Oke, ya. Ini berarti komunikasi dengan PAN bakal lebih intens ya, Partai Golkar? Ya. Iya, nanti akan diputuskan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Tubagus Aceh Hasan Sadzili langsung dari gelaran Rapimnas Partai Golkar hari ini selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Tadi sebenarnya mungkin karena terburu-buru juga ya, tapi ini yang penting juga Bang Rey, komunikasi makin intens mungkin antara Golkar dengan partai yang juga mungkin agak kurang mendukung suara Gibran Raka Buming Raka. Atau masih adakah riak-riak itu atau sudah selesai ketika ada hasil? Sebetulnya kalau dilihat dari petanya ini kan tinggal dalam hal kalau pendukung formalnya ya itu kan cuma ada 4 ya, Demokrat, PAN, Golkar dan Gerindra. Yang lain kan pendukung non parlemen kan. Nah sekarang sudah 3 ini berbanding 1 sebetulnya kalau kelihatan, kalau masih pakai asumsi ya. Gerindra udah Gibran, Demokrat saya kira mereka juga Gibran, kemudian Golkar udah menyatakan mendukung Gibran. Artinya dari pertemuan yang semalam itu di rumah Pak Zulhas juga sebenarnya sudah oke. Udah oke, artinya sebetulnya udah Gibran gitu. Maka bagi saya komunikasinya bukan lagi di antara mereka, tapi komunikasinya ini Gibran dengan PDI-nya bagaimana, karena sampai detik ini asumsinya dia masih jadi anggota partai politik, anggota partai politik dalam ini PDI Perjuangan gitu. Nah, apakah yang bersangkutan sudah minta izin? Apakah partai-partai yang lain sudah berkoordinasi juga dan minta izin juga kepada PDI Perjuangan? Itu etikanya gimana tuh harusnya, ya itu mestinya kan menurut saya ya itu yang juga tadi pagi kita sebutkan ya. Ini kan Gibran ini serba sulit ya untuk diketahui secara verbal apa maunya gitu. Nah, dengan gaya komunikasinya itu ya? Iya gitu. Bahkan ketika beliau menerima pencalonan resmi saja pun dari Golkar. Tidak ada satu kata pun. Tidak ada satu pun ucapan beliau mengatakan saya terima atau tidak gitu. Yang ada justru saya akan koordinasi dengan Pak Prabowo. Padahal apa isinya, apa ininya korelasinya beliau koordinasi dengan Pak Prabowo. Sebab dia diusung oleh Golkar. Nanti koordinasi itu ya partai bukan dirinya kan kira-kira begitu. Jadi dalam kondisi seperti sekarang pun beliau juga belum menyatakan saya keluar atau saya tetap jadi anggota PDI Perjuangan sekalipun saya dicalonkan oleh Partai Golkar, bahkan ketika saya ditetapkan diresmikan sebagai tetap saya di PDI gitu, atau saya non partai sekarang gitu. Itu kan pilihannya ada 3 tuh. Ya, masuk ke Partai Golkar atau tetap menjadi anggota kader PDI Perjuangan, atau yang ketiga sama sekali nggak punya partai manapun. Jadi beliau kelihatan di dalam koalisi ini adalah sebagai calon wakil presiden dari perwakilan independen, kira-kira begitulah. Seperti Pak Mahfud di di Ganjar, atau seperti Anies Baswedan di Nasdem macam-macam dan seterusnya. Padahal juga baru semalam ya Gibran ini ditunjuk sama PDIP untuk jadi jurkamnasnya. Itu dia. Makanya kan tidak mengiyakan ke sini. Tidak, iya. Saya berharap, saya sih bukan sekarang, dari dulu saya berharap
Mbok ya Gibran tuh jelaskan apa maunya gitu. Supaya semua orang juga nggak terlalu disibukkan dengan masalah yang seperti ini. Ini kan seolah-olah kalau misalnya PDI mengatakan kami udah ucapkan selamat. Kita membaca yang tersirat-tersirat aja gitu ya Bang ya? Ya ini jelas lah beliau kan kalau udah didukung oleh apa namanya Golkar ya asumsinya kan hubungannya dengan PDI itu tidak baik-baik saja itu asumsinya.